Shalom, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kembali kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Baik, hari ini kita akan kembali membahas tentang dampak baik kesehatan mental. Di seri yang keempat ini kita akan bahas tentang mentalitas pemenang. Bilang sama-sama, mentalitas pemenang. Saya melihat bahwa hari-hari ini yang hilang di dalam diri banyak orang adalah mentalitas pemenang. Ada banyak orang-orang yang harusnya Tuhan sudah berkati, sudah dipromosi Tuhan, atau harusnya sudah diberkati Tuhan hidup mereka. Mereka sudah mencapai apa yang Tuhan janjikan. Tetapi karena kehilangan mentalitas pemenang ini, saudara. Dan hal ini bukan hanya ada di dalam hal yang umum ternyata. Di dalam kekristenan pun, di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang berkata, Yesus dahsyat, Yesus itu luar biasa, Yesus itu hidup. Tapi bukan mentalitas pemenang yang ditemukan. Tapi mentalitas pecundang. Itu yang negatifnya. Kalau bukan mentalitas pemenang, berarti mentalitas pencundang. Yang cepat menyerah, yang cepat patah semangat, yang lekas-lekas dan buru-buru untuk mundur, saudara. Ini bukan mentalitas pemenang. Sehingga saya berkata bahwa bukan hanya hidup kita tidak memuliakan Tuhan, tapi hidup kita akan menjadi pribadi-pribadi tidak bisa jadi inspirasi bagi yang lain, tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Karena apa yang mau dicontoh dalam hidup kita, saudara? Bisa saudara berkata Yesus dahsyat dalam mulut saudara, tapi orang lihat cara hidupmu. Orang bilang, oh enggak deh, percaya Yesus ini model orang yang percaya Yesus model begini, saudara. Tapi kita akan bereskan itu sama-sama. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dunia berkata mentalitas pemenang itu adalah suatu pola pikir yang memungkinkan orang ini untuk apapun yang terjadi, dia akan tetap maju demi mencapai tujuan. Ini dunia punya. Yang tujuannya pasti hanya untuk kebutuhan jasmani saja, hanya untuk promosi secara jasmani, keuntungan secara duniawi. Sehingga ini akan membedakan mentalitas pemenang antara orang yang percaya Yesus dan orang yang di luar Yesus. Orang yang di luar Yesus hanya sekedar bisa capai tujuan, bisa mencapai target. Tapi orang-orang dalam Yesus bukan hanya tentang soal itu saja. Tetapi apakah hidup kita ini memenuhi tujuan, yaitu hidup kita memuliakan Tuhan? Apakah ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Apakah ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita? Itu tujuan kita, saudara. Berapa lama kamu ikut Tuhan? Cari tahu apa yang berubah dalam hidupmu ketika engkau percaya Yesus. Apa yang berubah dalam hidupmu ketika engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi penyembah Tuhan. Sekali orang dunia tidak akan mencari tahu seberapa hebat kamu menunjukkan sikap penyembahan, saudara. Kalau dalam dirimu tidak menunjukkan satu sikap hidup yang menghormati Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang mereka bisa lihat, saudara. Jadi ketika Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37, ayat yang favorit sampai dijadikan lagu, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tahu nggak artinya? Yang penting nyanyi, Pak. Pakai gerakan lagi. Lebih dari pemenang. Tahu nggak artinya, saudara? Artinya adalah kita bukan hanya menjadi pemenang seperti halnya orang-orang dunia, saudara.
Dalam bahasa yang lain disebutkan lebih daripada pemenang adalah kita adalah pemenang-pemenang yang besar. Pemenang-pemenang yang melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh engkau dan bahkan oleh orang-orang dunia. Terserah orang dunia melihat kita lagi sedang mengejar yang namanya keberhasilan seperti mereka. Tapi mereka tidak tahu ada tujuan yang lebih besar dalam hidup kita. Tujuan kita hanya bukannya untuk dipromosi. Tujuan kita bukan hanya untuk mendapatkan income yang hebat. Tapi tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dalam profesi kita, saudara. Bagaimana Tuhan diagungkan lewat apa yang kita kerjakan, saudara. Kalau anak sekolah, tujuan kita bukan bagaimana dapat nilai ranking yang bagus, saudara. Itu baik, saudara. Tapi mereka tidak tahu ada isi tujuan yang lebih dalam lagi. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan kerja keras kita, dengan belajar giat kita. Dan kita percaya bahwa itu yang lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada sekedar nilai atau daripada sekedar hasil yang engkau dapatkan, saudara. Jangan balik-balik, saudara, balikkanlah kembali kebenaran ketika dia berkata bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain itu tambahan. Jangan sampai saudara balik, saudara. Cari promosi. Habis itu cari Tuhan. Kebalik, saudara. Cari perkenanan Tuhan dulu, saudara. Tetapi dalam semuanya itu, apa kata Alkitab? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Inilah kemenangan yang tidak bisa diganggu gugat. Inilah mandat, inilah pilihan, inilah panggilan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Lebih daripada pemenang. Tapi ini bukan hanya sekedar kemenangan yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi ini kemenangan yang lebih besar dari yang dapat kamu bayangkan. Dan bahkan inilah kemenangan yang hanya engkau peroleh karena ada kasih Tuhan dalam hidupmu. Dunia kan hanya karena kemampuan saya, tapi kita hanya karena kasih Tuhan. Hanya karena perkenanan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Jadi kita akan belajar bersama-sama hari ini bagaimana kita dapat memiliki mentalitas pemenang dengan percaya kepada Yesus, percaya kepada kasih dan kuasanya, bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kita dalam mencapai tujuan Tuhan. Sehingga hidup kita bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi jadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Saya mengajak kita bersama melihat, saudara. Kalau saudara baca keseluruhan di Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Itu akan lebih dalam lagi, saudara. Saudara, dalam apapun yang saudara alami, saudara baca ini, saudara. Itu luar biasa, saudara. Ayat 31 sampai 39. Benar-benar rema luar biasa. Yang bisa membuat engkau menjadi pribadi yang punya mentalitas pemenang. Apalagi dia berkata, tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus. Bukan sekedar kasih, tapi apa? Tidak bisa memisahkan engkau. Apapun itu. Saudara bisa bandingkan juga dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ketika Paulus pernah berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu kata Paulus. Paulus mau berkata bahwa kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, yang percaya kepada Dia, ada dalam gelanggang pertandingan. Artinya begini, engkau bukan seorang pemenang
atau tidak bisa memiliki mentalitas pemenang kalau engkau tidak sadar bahwa hidup ini adalah pertandingan, saudara. Orang berkata, lebih daripada pemenang, Tuhan halau semua masalah, nggak ada masalahnya. Itu kebalik, saudara. Kita lebih daripada pemenang, mungkin masalah terlalu banyak. Yang sepakat katakan amin. Jadi kalau ada yang masih punya pemahaman di sini, ikut Yesus supaya masalah tidak ada, kamu salah. Ikut Yesus supaya kemenangan banyak. Tapi supaya kemenangan banyak, masalah juga mungkin banyak. Katakan amin. Sehingga kita akan belajar bersama-sama dalam hal apa saja kamu harus menunjukkan mentalitas pemenang. Ini ada banyak hal di sini, saudara. Dalam menghadapi tantangan hidup, misalkan yang pertama, kita harus menunjukkan mentalitas pemenang. Harus beda dengan yang lain dong. Masa kalah dengan orang-orang yang tidak percaya? Masa kalah dengan orang-orang yang tidak berdoa, saudara? Tapi realitanya memang kayaknya seperti itu ya. Kita kurang hebat dibandingkan dengan yang lain, saudara. Makanya orang remehkan kita, saudara. Apalagi remehkan Tuhan kita, saudara. Tapi saya percaya bahwa dalam menghadapi tantangan hidup ini adalah pembuktian bahwa engkau punya Yesus yang hebat atau tidak, saudara. Jadi harus tunjukkan di sini. Makanya doanya berubah, saudara. Jangan berkata begini, Tuhan hindarkan saya dari semua tantangan. Saya percaya ini doa yang tidak akan dijawab sama Tuhan. Karena apa? Goalnya Tuhan adalah kita lebih daripada pemenang. Kalau doa kita, Tuhan jangan ada halangan apapun dalam hidup saya. Ya kamu jadi pecundang terus memang. Tidak akan jadi pemenang. Jadi ini pola pikir, saudara. Tapi harus berubah ini, saudara. Jadi kalau saudara mengalami tantangan demi tantangan, Anda pemenang. Bilang sama-sama. Justru dengan banyak tantangan, saya lebih daripada pemenang. Amin. Dalam hal apa lagi kita harus tunjukkan bahwa kita ini punya mentalitas pemenang. Dalam hal mengatasi kesulitan, godaan, dan bahkan pencobaan. Dari mana godaan dan pencobaan itu yang saudara alami? Oh, bisa jadi dari keluarga terdekat, saudara. Bisa jadi dari pasangan kita, saudara. Tapi apakah kita mau menyerah dengan keadaan itu? Apa kita mau menyerah dengan suami kita? Apa kita akan menyerah dengan istri kita? Oh, kalau kamu menyerah, engkau bukan lebih daripada pemenang. Kau pecundang yang hanya mempermalukan Yesus. Saya sangat-sangat kecewa melihat kalau orang-orang mulai menyerah dengan suaminya, saudara. Mulai menyerah dengan istrinya. Mulai menyerah dengan anaknya. Aduh, beta menyerah, saudara. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kalau itu disebutkan orang-orang yang di luar Tuhan, enggak apa-apa lah. Tapi engkau anak Tuhan dan engkau juga pelayan Tuhan. Dan engkau sudah menunjukkan sepertinya tidak ada lagi optimisme hidup. Sudah sepertinya semua dunia sudah selesai. Itu bukan percaya Yesus. Itu hanya beragama Yesus. Tapi tidak percaya sungguh-sungguh Yesus. Kalau pernah tersebut dalam mulutmu engkau menyerah dengan anakmu, saudara. Mungkin dia menunjukkan bandel luar biasa, saudara. Tapi jangan sampai keluar dalam mulutmu engkau menyerah dengan dia, saudara. Bayangkan kalau Tuhan menyerah dengan hidupmu, saudara. Pernah kebayang kalau Tuhan menyerah dengan hidupmu, engkau tidak ada di tempat ini hari ini. Kalau Tuhan menyerah dengan hidupmu, engkau tidak mungkin sampai ke surga, enggak mungkin. Tapi justru karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidupmu, engkau harus bersyukur sambil menerapkan dalam hidupmu bahwa aku pun tidak boleh menyerah dengan orang-orang di sekitar saya yang Tuhan percayakan bagi saya. Masa lihat orang-orang yang misalkan begini, satu jemaat ini, satu orang aja yang tidak benar, kamu berkata bahwa saya tidak mau ada di gereja situ. Ini bukan mentalitas pemenang ini. Justru kamu ada di situ. Wajib ada di situ.
Amin. Pergi ke Vulan Vehan dan kamu berkata begini. Ada orang datang dari luar. Ih, savana luar biasa. Wih, hijau semua. Lu datang cuma berkata begini. Wih, apa ini tai semua di sini, saudara. Ini bukan mentalis pemenang yang begini tuh. Kan tai cuma 1, 2 tuh. Kan rumput kalau kelihatan yang lebih banyak, betul tidak? Yang paling parah saudara kecewa lihat donat, saudara. Lihat donat kok udah bolong di tengah. Ya saudara jangan lihat tuh bolong, lihat yang daging yang di pinggir-pinggir dong. Amin. Saya tanya bagi ke saudara, kalau saya isi misalkan gelas begini tinggi. Saya isi setengah begini, yang saudara lihat apa? Air setengah, yang saudara lihat apa? Coba jawab. Apa yang saudara bisa jawab di situ? Saya percaya kalau mentalitas pemenang dia akan lihat begini. Wih, air setengah penuh ya. Tapi kalau mental pencundang dia akan lihat begini. Ih, kosong ya setengah ya. Yang dilihat kosongnya, saudara. Orang yang tidak akan maju hidupnya kalau lihat yang jelek semua, saudara. Saya kalau sudah lihat jeleknya sampai sini mobil cuma dihitung, saudara. Saya dari kota besar dari Jakarta yang macet sampai di sini saya hitung mobilnya berapa banyak yang lewat, saudara. Karena saking sedikitnya, saudara. Kalau saya melihat ketidakenakan, saya pulang lebih dulu, saudara. Puji Tuhan. Tuhan sudah mulai membentuk mental pemenang itu. Jangan lihat yang sekarang. Lihat yang mungkin 5-10 tahun ke depan. Ada yang dipindahkan di sini yang sudah lagi incar-incar untuk pindah kembali di kota besar, saudara. Saudara nanti akan menyesal. 5-10 tahun ke depan sudah lebih maju lagi, saudara. Amin. Jangan lihat tantangannya, jangan lihat ujiannya, jangan lihat godaannya, saudara. Justru engkau ada di situ untuk menyelesaikan itu, saudara. Amin. Mentalitas pemenang pasang badan untuk selesaikan itu. Jadi solusi, bukan jadi pembawa, bikin berat-berat orang, saudara. Tapi tidak ada di sini, saudara. Amin. Yang berikut menghadapi kritik, penolakan, harus tunjukkan mentalitas, saudara. Orang yang mentalitas pecundang, orang dikritik, dia langsung kasih tunjuk muka. Responsif, itu pecundang itu. Padahal kritik itu kalau dia gunakan, itu untuk membangun. Saya lihat banyak yang tidak berani kritik saya, saudara. Harus pakai ini pelantara. Ini saya bilang, siapa yang ngomong? Wih, enggak tahu, enggak jelas. Ternyata dia ada titip sini, titip sana, titip sini, titip sini. Kamu langsung di saya pun saya tidak apa-apa gitu. Nggak masalah. Kamu kritik saya mau maju itu. Tapi kalau kamu tidak ada kritik buat saya, itu berarti kamu mau saya hancur. Karena apa, saya gak akan ada perubahan. Tapi hanya mentalitas pemenang yang bisa nilai ini, saudara. Karena itu mentalitas pencundang, apa ini? Bikin ini kritik, bikin ini kritik, bikin ini kritik. Membangun hubungan dengan Tuhan dan orang lain. Perlu enggak? Mentalitas pemenang perlu. Apalagi pasangan hidup nih. Jangan bilang Pak Pendeta, kayaknya mulus-mulus. Tidak juga, saudara. Tidak juga. Tapi bagaimana saya tetap komitmen? Saya sudah pilih kamu. Saya tidak akan pernah menyerah. Demikian juga, saya bilang istri harus bilang begitu juga. Saya sudah pilih kamu. Saya tidak akan menyerah. Apapun situasinya. Amin. Kecuali yang belum memilih. Memilihlah dengan baik, saudara. Karena kalau sudah pilih langsung nih. Sampai Tuhan datang, saya tidak akan menyerah dengan kamu. Harus begitu, saudara. Baru itu jadi kesaksian di luar sana, saudara. Membangun hubungan dengan orang lain. Membangun hubungan dengan Tuhan. Itu juga butuh mentalitas, saudara. Kalau misalkan standarnya tetap sama di tempat ini. Jam 9 mulai. Ya standarnya. Kamu harus tetap dalam standar itu. Terserah orang mau datang terlambat, jangan ikut-ikutan. Nggak
Gak usah ikut-ikutan saudara. Kalau kamu punya standar yang memang tinggi, berikan itu saudara. Jangan terpengaruh dengan orang. Ya orang datang telat ya saya datang telat juga. Nggak ada. Kalau semua model begitu saudara tidak akan maju saudara. Dan puncaknya kita membangun karakter Kristus. Orang punya mentalitas pemenang. Ini dibutuhkan banget di dalam bagaimana mempertumbuhkan rohani kita. Bukan sekedar hanya mujizat saja. Tapi bagaimana karaktermu berubah. Karena ini yang mengubah banyak orang. Ini yang membuat banyak orang diberkati. Kadang-kadang kita tanpa ngomong saya cuma berkata Tuhan memberkati engkau. Tapi karena apa yang mereka lihat di kita mereka sudah berkata amin. Satu kalimat saja saudara. Mentalitas pemenang artinya kita bukannya dapat menghadapi tantangan hidup apapun. Tetapi juga dapat mencapai tujuan dalam kemenangan. Yakni kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dengan mengandalkan kasih Tuhan pastinya. Mari kita akan belajar bersama-sama dalam beberapa menit ini saudara. Ini jam ini benarkah? Oke. Mentalitas pemenang. Prinsip-prinsipnya apa saja saudara? Kita belajar yang pertama. Kita akan belajar dari seorang Daud saudara. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 58. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 58. Inilah kisah yang populer sekali saudara dalam Alkitab. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Ini tergambar luar biasa saudara dalam peperangan itu. Kalau ayat pertama saudara lihat. Kelihatan betul mana mentalitas pemenang dan mana mentalitas pecundang. Mentalitas pecundang itu diwakili oleh seluruh orang Israel waktu itu. Waktu Goliat muncul. Langsung bilang, wih tinggi besar. Wih, mundur sudah. Semua sudah patah semangat. Semua sudah gak ada harapan lagi. Oh habis sudah kita. Muncul. Yang Alkitab berkata. Orang muda. Hanya pergi untuk antar roti saja. Hanya pergi untuk antar bahan makanan, bukan untuk perang. Tapi dia dengar satu kalimat yang menggelitik di telinga dia dan hati dia. Seperti ada kata-kata yang menghina Allah Israel. Dia berkata saya ini cuma antar roti saja. Tapi dengar suaranya ini saya enggak suka ini. Dia nggak lihat siapa Goliat, tapi cuma dengar suara yang membuat dia tidak suka, saudara. Dan ini yang membuat dia tampil di dalam mentalitas yang berbeda sekali, saudara. Dia nggak lihat orangnya. Orang bilang orangnya besar loh, besar. Orangnya itu, sudah terlatih berperang. Pokoknya orang hebat lah. Dia gak mau dengar itu. Dia hanya mau dengar, kamu ngomong apa tentang Allah Israel nih? Dan ternyata, di dalam kalau saudara baca secara keseluruhan, kita bisa melihat mentalitas pemenang dalam diri Daud. Yang pertama, kalau saudara perhatikan di ayat 45 sampai 47 berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah
pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dengar ini saudara. Mentalitas pemenang, prinsipnya jelas. Kita memiliki mentalitas pemenang karena Tuhan, bukan karena hebat kita saudara. Karena kita percaya kepada Tuhan. Apa yang kita percayai saudara? Kembali ke dalam Roma 8 tadi. Ayat 31 saudara sampai 39. Ternyata di sana disinggung bahwa siapa yang akan menggugat umat pilihanku? Atau siapa yang akan melawan mereka? Kalau aku di pihak mereka. Percaya kepada Tuhan bicara tentang percaya bahwa Tuhan berpihak kepada kita. Ini yang Daud percayai. Dia tahu Tuhan itu yang memegang segalanya, berpihak kepadanya kok. Kenapa harus takut? Percaya kepada keberpihakan Tuhan ini penting. Karena yang berpihak kepada kita ini bukan orang biasa, bukan orang terbatas, tapi yang berpihak kepada kita adalah raja di atas segala raja, saudara. Yang berkuasa atas segalanya. Yang seperti ini, ya tidak takut lagi lah dengan tantangan, saudara. Bukan persoalan tantangannya, siapa yang berpihak kepadamu, siapa yang menjamin engkau hari ini. Oh, di ujung tanduk pun hidupmu, kalau Tuhan engkau percaya bahwa Tuhan yang berpihak kepadamu, kamu bisa tenang-tenang saja, saudara. Jadi percaya kepada Tuhan, yaitu kita percaya bahwa Tuhan berpihak kepada kita. Selain percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan juga penuh kasih bagi kita semua. Amin. Dan bukan hanya percaya kepada Tuhan saja, tetapi siapa kita dalam Kristus, identitas kita. Daud percaya betul dia adalah pilihan Tuhan. Percaya. Dimulai dari apa? Dia diurapi Tuhan. Dan dia dengan bangga bilang, saya anak Isai. Apakah secara sembarangan dia ngomong? Itu satu nubuatan, saudara. Ini keturunan di mana raja di atas segala raja akan lahir dari sini. Bangga dia, saudara. Ya mungkin kebanggaan dalam keluarga kita mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi banggalah karena kamu anak Tuhan Yesus. Banggalah karena engkau percaya Yesus yang mengasihi engkau, yang menjadikan engkau umat pilihannya. Saya melihat Israel sehari-hari ini, saudara, kalau suka baca berita, hanya ada dua saya berkata, ini Israel gila kah? Semua negara mau dilawan, saudara. Dia tidak takut negara manapun, saudara. Saya bilang, baru ada negara kecil. Kalau negara seperti Indonesia kan besar sekali itu. Negara yang kecil sekali, dia tidak takut negara siapapun. Makanya saya bilang cuma ada satu saja. Ini negara gila atau yang kedua. Memang dia pegang firman Tuhan, dia berkata, saya umat pilihan Tuhan. Kalau engkau adalah orang yang terpilih karena imanmu kepada Yesus Kristus, Tuhan bukannya berpihak kepadamu, tapi Tuhan wajib membela hidupmu, saudara. Saya menemukan kebenaran ini, saudara. Kamu umat pilihanku, saya pilih kamu. Kamu wajib mendapatkan pembelaan dari saya. Nggak usah bela diri, saudara. Tuhan yang bela kita. Kalau kita tidak ada dalam Tuhan, kita bukan umat pilihan Tuhan, bela diri sendiri memang, saudara. Tapi seberapa mampu kita membela diri, saudara. Fokus kepada Tuhan dan Roh Kudusnya. Kenapa kita tidak takut dengan masalah, saudara? Justru lewat masalah kita bisa mengaktifkan Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Yang Alkitab berkata, Roh Kudus adalah penolong dalam hidupmu. Kadang-kadang kita berkata bahwa kapan kita melihat Roh Kudus itu hebat, ya?
Itu hanya bisa dibuktikan ketika engkau mengalami masalah yang berat, saudara. Dan engkau berkata, Roh Kudus, saya tidak mampu, tolong saya. Dalam hal apa engkau merasa tidak mampu? Mungkin kalau masalah-masalah lain kita bisa selesaikan. Tapi ketika berkaitan dengan masalah karakter, baik karakter kita maupun karakter orang-orang di sekitar kita, aduh, nggak bisa. Satu orang datang kepada saya, Pak, gimana ya? Saya mau ada perubahan di tempat saya. Tapi ini kan tidak bisa. Ya pokoknya tidak bisa lah. Dia beberkan kepada saya masalahnya. Tapi saya cuma katakan kepada dia, kamu gak bisa. Tapi tahu gak kamu, roh yang Tuhan tempatkan dalam diri kamu lebih besar dari apapun juga. Bagi manusia gak bisa, tapi bagi Roh Kudus itu bisa, saudara. Justru di situ kamu akan bisa belajar mengaktifkan Roh Kudus dalam hidupmu. Aktifkan Roh Kudus untuk perubahan karaktermu. Aktifkan Roh Kudus untuk perubahan keluargamu. Aktifkan Roh Kudus untuk mungkin mujizat yang kau perlu yang kau butuh, karena memang ini dibutuhkan yang supranatural. Dan saya percaya yang supranatural itu hanya Roh Kudus yang bisa buat. Amin. Dan yang berikut, pasti berani mengambil resiko atau membayar harganya. Tidak takut dengan tantangan, tidak takut dengan kesulitan, tidak takut dengan kegagalan hidup. Daud hanya berkata, oh, saya akan datangi engkau dengan nama Tuhan. Bagi Goliat itu, kamu datangi dengan nama Tuhan. Nama siapa itu? Bagi orang lain, pakai segala begitu. Kenyataannya apa senjata kamu? Daud bilang memang gak ada senjata. Memang umban itu senjata. Dalam peperangan gak masuk hitungan lah. Yang mengerti katakan amin. Dalam peperangan apalagi yang sekarang, misalkan semua sudah muncul nuklir, senjata-senjata hebat, engkau bawa batu. Makanya betul Goliat bilang, memang saya anjing, kamu datangi dengan batu. Dia tidak tahu batu ini tapi ada dalam nama Yesus di dalam. Oh, dia tidak tahu itu kekuatan itu. Bukan batunya tapi Yesusnya. Bukan apa yang ada di tanganmu, tetapi Yesus dalam hidupmu, itu yang berkuasa. Itu yang powerful, saudara. Jadi jangan sekali-sekali andalkan talentamu, jangan andalkan gelarmu, jangan andalkan segala yang engkau andalkan hari ini. Karena ada waktu di mana engkau akan mentok, tidak bisa hadapi, saudara. Tapi kita datangi dengan nama Tuhan. Kita datangi dalam iman percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam mendatangi, dalam iman ini ada terlibat situ mengambil resiko atau membayar harganya. Sehingga saya mau bicara hari ini, jangan bilang bahwa ikut Yesus tidak ada membayar harga. Jangan bilang mengikut Yesus tidak ada seperti mengambil resiko. Ada, saudara. Saudara di tempat ini ada resikonya. Saudara ikut Yesus sungguh-sungguh ada resikonya. Harus ada resikonya. Tetapi mentalitas pemenang harus bayar harganya. Ada nggak resiko Daud maju? Wah, ada. Kalau mentalitas penakut dia bisa data dari A sampai Z resikonya. Daud tahu resikonya. Nggak sebanding ini. Tapi kalaupun memang terjadi fight yang sangat-sangat mengejutkan dia. Misalkan kena parangnya Goliat. Tuhan bisa bangkitkan dia enggak? Bisa, saudara. Selalu ada kemungkinan. Tetapi memang ada resikonya. Selalu ada jalan keluar. Tapi memang harus ada bayar harganya, saudara. Makanya Tuhan pernah berkata, ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Nggak bisa, sangkal diri, pikul salib, saudara. Karena apa? Kamu mau menerima mahkota, nggak ada salibnya, nggak mungkin terima mahkota, saudara. Oh, saya mau terima mahkota saja. Salibnya mana? Karena itu satu paket tuh.
Ada salib, ada mahkota. Rata-rata orang Kristen, orang percaya hanya mau mahkota saja, tapi salib no. Nggak bisa, itu satu paket, saudara. Daud tahu persis, mau bilang lebih daripada pemenang, harus tanding. Harus perang dulu. Dia tidak berkata, saya duduk sini saja, Tuhan berikan kemenangan. Oh, sebenarnya harus kamu maju, harus tempur, penuh resiko. Tapi dia tetap tahu, dia lebih daripada pemenang. Saudara. Dan yang berikut, apa prinsipnya selain mentalitas pemenang karena Tuhan? Mentalitas pemenang untuk pencapaian visi. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50 berkata ini, ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh, bukan mundur, lari ke musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Siapa yang bisa fiti, dia bisa tembus dahi, saudara. Ada yang bisa tukang fiti hebat pun pasti cuma bikin lecet, saudara. Tapi ini tembus loh. Ini hanya karena Tuhan, saudara. Ini hanya karena kuasa Tuhan. Yesus disebutkan batu karang yang teguh. Batu yang tidak bisa tergoyahkan. Batu yang tidak bisa terkalahkan. Bahkan dia adalah batu yang mengalahkan maut. Katakan amin. Orang yang memiliki mentalitas pemenang adalah orang yang memiliki pencapaian visi, ada tujuan. Jadi kalau engkau bilang, saya mentalitas pemenang hanya untuk hadapi masalah, bukan mentalitas pemenang, itu benar setengah, saudara. Benar utuh adalah kalau engkau adalah pribadi yang sedang mencapai visi, sedang mencapai sesuatu. Apa yang menjadi visi Daud? Visi Daud ini bukan berperang dan nanti dapat jabatan, nikah dengan Mikal, bukan itu, tidak ada cerita itu, saudara. Itu duniawi punya itu, saudara. Tetapi yang dipikirkan Daud begini, kamu permalukan nama Tuhan, saya hanya ingin mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan itu. Ini tujuannya, saudara. Sekarang apa tujuanmu? Penting harus punya tujuan. Makanya dalam Katekismus Westminster dikatakan begini, tujuan hidupmu adalah bukan hanya menikmati Tuhan, tapi memuliakan Tuhan. Kerja buat apa? Apakah hanya untuk uang? Wah, kecil sekali tujuan itu, saudara. Itu salah satu. Tapi apa? Memuliakan Tuhan yang terutama. Daud tahu persis, bukan untuk memenangkan pertandingan saja itu. Oh, dia menang. Tenteng kepala Daud, dia kepala Goliat. Bukan hanya itu. Itu hanya remah-remahnya. Yang terpenting adalah nama Tuhan sudah diagungkan. Nama Tuhan sudah dimuliakan. Oh, nama Yesus sudah ditinggikan, saudara. Jadi jangan kerja hanya tujuannya omset, saudara. Atau kerja hanya tujuannya naik jabatan. Enggak. Itu tujuan dunia, tapi tujuan kita bukan. Tujuan kita itu hanya salah satu, tapi urutan kedua. Urutan pertama, nama Tuhan dimuliakan ketika kita ada di situ. Punya tujuan, tapi bukannya tujuan. Keberanian untuk bertindak. Tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apa tindakannya Daud, saudara? Tindak berperang, saudara. Bertindak. Kadang kita punya tujuan memuliakan nama Tuhan. Cari momen untuk engkau bagaimana memuliakan Tuhan. Cari kesempatan. Bagaimana sih memuliakan Tuhan dalam keluarga kita. Itu orang yang punya tujuan. Dan punya langkah-langkah untuk bertindak di situ, saudara. Saya memuliakan Tuhan, saya berdoa ada kemuliaan Tuhan dalam keluarga kita. Apa yang langkah kamu buat? Buatlah sebuah keluarga supaya nama Tuhan dimuliakan.
buat mungkin kumpul dengan strategi ulang tahun ya, saya undang ya. Tapi kamu datang, saya mau doain kamu. Weh, kami tidak akan pergi lagi di tempat dia ulang tahun. Kenapa? Kami kalau pergi dapat doa semua. Tidak masalah tuh. Amin. Jadi buat ulang tahun bukan untuk gagah-gagahan, tapi buat ulang tahun supaya kita bisa memberkati orang. Nama Tuhan dimuliakan di situ, sudah. Dan ulang tahun model belu sekarang. Ulang tahun bukan mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Saudara sudah tahu apa yang saya maksud, saudara. Memiliki tujuan, memiliki keberanian bertindak, mengandalkan pengalaman. Bukan pengalaman hebat kita, pengalaman bersama dengan Tuhan. Ini beda, Jo. Pengalaman hebat kita, sepertinya Daud mengandalkan pengalaman hebatnya. Enggak, tidak sama sekali. Memang disebutkan, oh dulu saya bisa mengalahkan singa. Saya jaga domba-domba, kalahkan singa semua. Apakah Daud sedang berkata bahwa itu pengalaman saya? Enggak, itu pengalaman dia dengan Tuhan. Ada yang manusia yang normal bisa kalahkan singa? Ada? Itu cuma aib punya saat itu. Orang mau kalahkan singa, ya ketika kamu kalahkan singa mati ya iya. Tapi singa yang lagi buas-buasnya kamu kalahkan sudah itu. Jadi sebetulnya ini mau bicara bahwa apa? Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Pentingnya pengalaman dengan Tuhan. Kenapa? Kenapa harus kejar pengalaman dengan Tuhan sih, Pak? Karena pengalaman dengan Tuhan ini mengingatkan kita. Oh, masalah ini dulu Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong saya ini. Itu Daud maksudnya. Kalau kamu punya pengalaman dengan Tuhan, makanya perbanyak pengalaman dengan Tuhan. Karena hadapi apapun, engkau tahu, oh dulu Tuhan pernah tolong. Tuhan sudah tolong banyak sekali saya. Kenapa saya tidak pernah menyerah di sini, saudara? Saya tahu Tuhan sudah banyak tolong saya. Oh, di mana-mana Tuhan tolong saya. Di mana-mana saya bisa cerita, saudara, tidak akan habis, saudara. Bagaimana Tuhan tolong saya. Masanya hanya untuk yang sekarang ini saya mau menyerah, saudara. Oh, saya akan begitu malu dengan Tuhan. Tuhan sudah tolong dalam pengalaman yang lebih berat. Dan pengalaman yang ringan kita menyerah, saudara. Waduh, sangat-sangat disayangkan, saudara. Dengan percaya kepada Tuhan yang lebih besar dari segala tantangan, kita dapat memiliki mentalitas pemenang. Dan menghadapi kesulitan hidup dengan percaya diri dan keberanian. Daud sangat percaya diri, sangat penuh keberanian. Mentalitas pemenang bukan tentang tidak pernah takut, tidak pernah gagal, tidak pernah kalah, tetapi tentang berani menghadapi ketakutan, tidak menyerah, berani bangkit ketika maju, ketika jatuh, saudara. Kita masuk bilang apa? Amsal. 7 kali orang beriman percaya itu jatuh, tapi dia bangkit lagi. Bangkit terus. Itu mentalitas pemenang, saudara. Kalau mentalitas pencundang, buat dosa satu, langsung sudah. Tuhan sudah tidak berkenan dengan hidup saya tinggalin gereja, tinggalin Tuhan. Itu pecundang, saudara. Orang yang punya mentalitas pemenang ya bukan tidak pernah salah, tapi dia terus bangkit dalam keadaan apapun. Di dalam Filipi pasal 2 ayat terakhir bagi kita, benar-benar terakhir, saudara. Saudara biasa lihat jam yang kelihatan sana tuh. Karena jamnya gede ya, bisa, enggak apa-apa. Filipi 2 ayat 12 sampai 16 berkata, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saya seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman Tuhan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Di sini dampak baik kesehatan atau mentalitas pemenang itu yang pastinya kita akan jadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Saat kita percaya total kepada Tuhan dalam segala keadaan, kita memuliakan Tuhan. Saat kita melakukan dengan cara Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, meningkatkan mentalitas diri.
meningkatkan kepercayaan diri, menghadapi tantangan dengan lebih baik pastinya. Dan bahkan mencapai tujuan-tujuan dengan lebih efektif. Itu kalau orang punya mental yang hebat, saudara. Dan yang berikut, kalau orang punya mentalitas pemenang, akan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Orang lihat, waduh luar biasa ya orang ini. Kualitas yang dia tunjukkan, saudara. Wah, melihat masalah bukan beban. Melihat masalah sebagai kesempatan untuk saya kuat. Melihat masalah bukan menjadi satu hal yang menghancurkan dia. Melihat masalah sebagai berkat. Jadi berkat nggak begini? Datang ketemu dengan kita, nggak tunjukkan, wih banyak masalah, tapi apa? Puji Tuhan, Tuhan baik. Beda tuh. Baru salam, ih kamu tahu beta masalah banyak sekali. Orang juga mau salaman dengan begini juga, aduh ogar. Terlihat kualitas hidup kita, terlihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Pasti jadi contoh. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kita berdiri semua.